Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih milih kalian Ustaz wonten ing pelajaran sinau basa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah para siswa kang mugi-mugi dirahmati Allah wonten ing dinten sakmenika kita diparingi kesempatan dan Gusti Allah kangge sinau sesarengan wonten ing pelajaran basa Jawi. Wonten ing dinten sakmenika kita bakal sinau babagan paugerane basa krama inggil. Anak-anak semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang aturan penggunaan basa krama inggil. Baik, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya dan mencatat materi yang penting dari apa yang saya sampaikan agar mudah dipelajari kembali. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit tentang beberapa jenis basa krama. Basa krama itu ada beberapa, diantaranya yaitu basa krama alus atau basa krama inggil dan basa krama lugu atau basa krama madya. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu basa krama alus atau basa krama inggil. Sing perlu dikeramake yaiku atau yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk disebutkan dalam basa krama yaitu ana telu, wonge, panindake, lan barang kaduweane. Atau artinya orangnya, kemudian tindakannya atau apa yang dia lakukan, kemudian barang miliknya. Nah, itu harus kita perhatikan dalam penggunaan basa kramanya ya. Wonge, orangnya. Beberapa contoh basa krama tentang kata yang menunjukkan orang ya. Misalkan panjenengan, terus piyambakipun, ada juga kula ya. Jadi panjenengan itu maksudnya kamu, piyambakipun itu dia, beliau, kemudian kula sering kita dengar kula itu berarti saya. Kemudian panindake atau yang dia lakukan ya. Contohnya yaitu dahar atau makan, ngunjuk atau minum, sare atau tidur. Kemudian yang ketiga yaitu barang kaduweane atau barang miliknya. Contohnya arto itu adalah uang, asmo itu nama. Nah, itu tadi contoh-contoh dari tiga hal yang harus kita perhatikan yaitu wonge atau orangnya, panindake atau yang dia lakukan, kemudian barang kaduweane atau barang miliknya. Kemudian panganggone yaiku maksud penggunaannya yaitu sing kepisan wong sak derajat kang podo-podo ngajeni atau orang yang sederajat yang sama-sama saling menghormati. Jadi orang yang tingkat jabatannya atau tingkat usianya itu sama dan saling menghormati ya. Saling menghormati sudah sangat dekat tapi saling menghormati, misalkan guru dengan guru atau menteri dengan menteri atau Pak RT dengan Pak RT yang lain. Nah, itu bisa menggunakan basa krama alus ya. Banjur sing kapindho yaiku marang wong sing luwih dhuwur derajate. Nah, kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, misalkan dari anak berbicara kepada orang tua atau murid berbicara kepada guru, masyarakat umum berbicara kepada RT atau RW atau bupati ya. Guru berbicara kepada kepala sekolah. Nah, itu
Jika berbicaranya dalam bahasa Jawa, maka sebaiknya menggunakan basa krama alus. Banjur sing ketelu yaiku wong luhur kang durung nate tepung lan durung akrab. Jadi orang kalau belum kenal atau belum akrab itu bicaranya kalau bercakap-cakap menggunakan basa krama alus. Misalkan ketemu di stasiun sambil nunggu kereta jejeran dengan seseorang, kemudian ngobrol ya. Ngobrolnya itu menggunakan basa krama alus kalau si orangnya ini menggunakan bahasa Jawa ya. Kemudian di sini ada catatan penting, yaitu awake dhewe ora kena dikramakake inggil. Kita tidak boleh menggunakan bahasa krama inggil untuk diri kita sendiri ya. Itu hanya digunakan untuk orang lain. Krama inggil itu hanya digunakan untuk orang lain yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita ya. Sedangkan jika kita ingin berbicara bahasa krama untuk diri kita sendiri, maka kita menggunakan basa krama lugu atau basa krama madya. Berikut contohnya, silakan diperhatikan ya. Tulodo, aku arep mangan. Aku arep mangan itu adalah contoh bahasa ngoko ya, atau bahasa Jawa yang kasar. Aku arep mangan artinya aku mau makan atau aku akan makan. Jika kita berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua, misalkan kepada ibu kita, coba kalian pikirkan kira-kira bagaimana kalian akan berbicara aku arep mangan ya, tapi bicaranya kepada ibu kalian. Ustaz beri waktu 5 detik, silakan difikirkan. 1, 2, 3, 4, 5, tet ya. Baik, silakan disimak. Kulo badhe dahar. Kira-kira kulo badhe dahar menurut kan ini kalimat yang betul atau tidak? Ini kalimat yang ternyata kurang tepat ya. Kulo badhe dahar. Ini kurang tepat kalimatnya. Karena di kotak merah di atas itu sudah saya tuliskan awake dhewe ora kena dikramake inggil. Bahasa krama inggil itu tidak boleh digunakan untuk diri kita sendiri. Dalam kalimat ini ada kata kulo. Kulo artinya saya. Saya badhe dahar itu adalah basa krama inggil, jadi salah ya. Badhe dahar itu adalah termasuk basa krama inggil. Jadi dalam kalimat yang pertama ini salahnya adalah membahasa kramakan inggil diri sendiri. Kulo kan artinya saya, dan badhe dahar itu adalah bahasa krama inggil. Jadi salah. Yang tepat yaitu menggunakan basa krama madya. Yang betul adalah kulo ajeng nedha. Artinya sama, hanya beda bentuknya ya. Banjur tulodo sing kepindho. Ana ukara adik wis turu, utawa tegese adik sudah tidur. Gambarannya kalian ingin mengucapkan kalimat ini kepada orang yang lebih tua, misalkan bapak kalian ya, ayah kalian. Kalian ingin berkata adik wis turu atau adik sudah tidur kepada bapak kalian. Kalian sedang ngobrol dengan bapak, kemudian kalian mengucapkan kalimat ini. Jika yang kalian ucapkan adalah adik wis turu, maka berdasarkan unggah-ungguh basa Jawa,
maka itu adalah termasuk kalimat yang tidak sopan, perkataan yang tidak sopan, karena menggunakan bahasa ngoko ketika bercakap-cakap dengan orang tua. Nah, itu adalah perkataan yang kurang sopan ya. Yang sopan adalah ketika bercakap-cakap dengan orang tua, dalam hal ini contohnya adalah ayah, maka yang harus kita gunakan adalah bercakap-cakap menggunakan basa krama. Basa krama. Nah, tapi di sini yang dibicarakan adalah adik, yang kalian bicarakan dengan ayah kalian, dalam contoh ini adalah adik kalian. Maka basa krama yang tepat digunakan untuk kalimat ini menurut kalian apa? Coba difikirkan, Ustadz beri waktu 5 detik. Ji, loro, telu, papat, 5. Nah, adik sampun sari. Nah, menurut kalian kalimat ini sudah betul atau belum? Coba difikirkan. Adik sampun sari. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, kalimat adik sampun sari itu adalah kalimat basa krama yang masih kurang tepat ya. Karena yang dibicarakan adalah adik. Adik itu yang namanya adik lebih tua dari kita atau lebih muda, lebih kecil daripada kita. Nah, untuk membicarakan orang yang lebih kecil dari kita, maka tidak perlu menggunakan basa krama alus atau basa krama inggil, tidak perlu. Karena basa krama alus atau basa krama inggil itu hanya digunakan untuk membicarakan orang yang lebih tua atau lebih derajatnya lebih tinggi dari kita, atau orang yang dihormati. Nah, kita menggunakan basa krama alus atau basa krama inggil. Nah, tapi jika kita membicarakan orang yang lebih muda dari kita, atau teman kita, atau orang yang seumuran dengan kita dan sudah akrab dengan kita, maka kita menggunakan basa krama madya. Maka untuk kalimat ini yang tepat adalah adik sampun tilem. Nah, adik sampun tilem ya. Tilem itu adalah basa krama madya dari turu atau tidur. Nah, jadi kalimat yang tepat yang bisa kita gunakan dalam bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua, dalam hal ini contoh ini adalah ayah kita. Nah, kita bercakap-cakap memberitahu ayah kita bahwa adik sudah tidur dengan kalimat adik sampun tilem. Nah, adapun misalkan kita menggunakan krama inggil, nah itu digunakan bukan untuk adik ya, tapi misalkan untuk orang lain yang lebih tua, misalkan simbah atau ibu atau pakde atau bude ya. Nah, di sini contoh kalimat menggunakan kata sampun sare ya, yang tepat ya. Penggunaan kata sampun sare yang tepat yaitu untuk orang yang lebih tua dari kita, misalkan simbah, ibu ya, atau pakde atau bude atau siapapun yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati. Nah, para siswa ingkang mugi-mugi dirahmati Allah, mekaten piucal basa Jawi wonten ing dinten sakmenika ingkang saged kita sinaoni sesarengan babagan paugerane basa krama inggil ya. Anak-anak semoga dirahmati Allah, demikian pelajaran yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini, yaitu kita belajar tentang penggunaan basa krama inggil atau aturan dalam menggunakan basa krama inggil. Jika ada pertanyaan dapat dikirimkan, ditanyakan pada Ustadz melalui Telegram atau WA. Insyaallah semoga Ustadz bisa membantu menjawab dan menjelaskan. Dan jika ada salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup. Semoga kita pungkasi kanthi donga kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.